Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview 3 materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki Zulhasmi. Yang pertama dengan tema metode dakwah. Pengertian metode dakwah secara etimologi, metodologi berasal dari bahasa Yunani yang dengan kata metados yang berarti cara atau jalan dan logos yang berarti ilmu. Secara istilah metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melakukan strategi. Jadi metode bisa disebut sebagai jalan ataupun sebuah arahan yang dapat menuntut dalam menjalankan sesuatu dengan benar dan memilih jalan yang bertujuan dalam kebaikan. Dakwah adalah sebuah ajakan, seruan dalam artian menyuruh atau mengajak orang untuk memilih jalan kebaikan dan berjalan lurus menuju dalam kebenaran yang sudah akan bertujuan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi disimpulkan di sini bahwa metode dakwah adalah suatu cara dan arah untuk berjalan yang menuntut perjalanan dakwah dengan baik dan benar sehingga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu review dengan tema metode dakwah. Yang selanjutnya dengan yang kedua tema hakikat dakwah. Sifat-sifat dasar dakwah. Yang pertama, dakwah bersifat persuasif, bukan koersif. Yang kedua, dakwah ditunjuk sebagai pemeluk Islam dan non-Islam. Dan yang ketiga, dakwah adalah anamensis, yakni berupa mengembalikan fitrah manusia. Yang keempat, dakwah bukan prabawa psikotropik. Dan yang kelima, dakwah adalah rasional intellection. Fungsi dakwah yang pertama mencegah laknat Allah, yakni siksa untuk keseluruhan manusia di dunia. Yang kedua, sebagai estafet bagi peradaban manusia. Faktor hidayah dalam sistem dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Hidayah sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pengalaman tentang pesan Islam. Hidayah jenis ini ditunjukkan kepada masyarakat yang masih membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Hidayah sebagai petunjuk pembinaan. Dalam hal ini masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalankan ajaran Islam. Dalam konteks dakwah, hidayah dalam makna pertama merupakan target utama. Pendakwah hanya memberikan pemahaman yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan dakwahnya. Hidayah menurut Al-Maraghi, yang pertama hidayah ilham, hidayah al-ilham. Hidayah jenis ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Yang kedua, hidayah panca indera. Selain dorongan insting, kita juga dituntut Allah Subhanahu wa taala lewat panca indera untuk mengenali dunia di sekeliling. Yang ketiga, hidayah akal. Karena akal sehat kita berbeda dengan binatang. Materi yang ketiga dengan tema paradigma ilmu dakwah, teori sistem dakwah, dan teori proses dakwah. Teori sistem dakwah, sistem berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. Sistem terdiri dari jumlah subsistem. Setiap subsistem terbagi dalam sub-subsistem. Hal ini bisa berkembang lagi hingga subsistem yang terkecil. Setiap subsistem saling berinteraksi satu sama lain dengan tujuan tersendiri, tetapi sasarannya sama. Ciri-ciri sistem menurut gambaran Winardi, yang pertama, setiap sistem adalah bagian dari sebuah sistem yang lebih besar dan macam banyak subsistem. Yang kedua,
setiap bagian atau subsistem besar memiliki sebuah tujuan dan memberikan sumbangsih ke arah pencapaian sasaran tersebut. Dan yang terakhir, setiap sistem memiliki suatu batas sistem dan kita dapat memperluas atau mempersempitnya sesuai tujuan kita. Ada dua pendekatan dalam menganalisis sistem sosial. Yang pertama sibernetik dan yang kedua keseimbangan. Teori proses dakwah. Proses ialah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Setiap tahapan proses melalui perjalanan masukan atau input, konversi atau perubahan, keluaran atau output, dampak atau impact, dan umpan balik atau feedback. Pergerakan ini tidak berhenti, tetapi berhenti sebentar pada suatu titik tahapan. Hal ini semacam lari estafet yang masing-masing anggota bergantian menerima tongkat dari anggota lainnya. Proses dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu proses linier adalah proses yang memiliki satu arah dengan satu tahapan. Yang kedua, proses unlinear adalah proses yang memiliki satu arah dengan melalui beberapa tahapan. Yang ketiga, proses multilinear. Yang keempat, proses non-linear adalah proses yang berjalan dengan lompatan kualitatif atau menerobos setelah melalui periode khusus. Kesimpulannya adalah sistem adalah gabungan dari subsistem dalam dakwah subtema, yakni seunsur-unsur dakwah. Ketika diibaratkan dalam bentuk manusia, maka kepala adalah dai, dada adalah materi, perut adalah mat'u, tangan sebagai metode, kaki sebagai media. Proses berarti tahapan-tahapan yang dilalui untuk mencapai tujuan akhir. Dalam berdakwah, maka teori proses dakwah dinilai sama dengan model komunikasi. Baik, itu review 3 materi yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki Zulhasmi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.